Shalom, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan terdapat pada Kisah Para Rasul, pasal 13 ayat 25 sampai ke 34. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham, maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu, ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini, dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Tema hari ini adalah, janji itu telah digenapi. Disundunimo, tupangalu, salah satu tugas panggilan orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ialah bersaksi. Bersaksi untuk apa yang mereka lihat, dengar, alami tentang Tuhan dan karyanya, baik itu dalam kehidupan pribadi pun dalam kehidupan bersama. Demikianlah tugas yang diemban oleh para Rasul Kristus, tidak terkecuali Paulus, dalam rumah ibadat di Antiokhia yang dihadiri orang-orang Yahudi dan dari latar belakang non-Yahudi yang takut akan Allah. Paulus berdiri lalu mulai meriwayatkan karya keselamatan yang Allah kerjakan sejak semula hingga janji keselamatan yang digenapi dari keturunan Daud. Paulus dengan berani menegaskan bahwa Yesus Kristuslah yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis ketika ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Dialah yang telah dibunuh oleh mereka yang tidak mau mengakui dan menerimanya, namun telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati untuk menyatakan bahwa sungguh dialah anak Allah yang dikasihi." Kepada orang-orang yang hadir, Paulus menegaskan bahwa janji tentang keselamatan itu telah digenapi, keselamatan yang dari Allah itu telah sampai kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dan itulah berita yang diwartakan, disebarkan dan disaksikan oleh mereka yang percaya kepadanya, termasuk oleh Paulus. Janji dan penggenapan keselamatan dari Allah kepada bangsa Israel telah mewujud di dalam Kristus, namun tidak lagi hanya untuk orang-orang Israel, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Kalau janji keselamatan untuk segala bangsa itu telah menyata dalam Kristus, maka bukan hanya tanggung jawab Paulus dan para rasul untuk memberitakannya, tetapi telah pula menjadi panggilan setiap orang percaya atau gereja, baik secara pribadi pun bersama. Setiap orang percaya mesti mematrikan dalam dirinya tentang kebenaran penggenapan janji itu, sehingga dengan tanpa ragu bersaksi tentang Injil Yesus Kristus. Sebab gereja yang benar dan Tuhan kenan adalah gereja yang memberitakan Injil sampai Tuhan datang kembali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Amin.